Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rekan dakta yang berbahagia, mari kita memuji Allah Sang Maha Rahman dan Maha Rahim yang telah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kita, salah satunya kesempatan tholabul ilmi di saluran 107 FM Radio Dakta. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai pengikut setianya. Hari ini hari Kamis, saya Siti Fatimah ingin mengajak rekan dakta untuk mengetahui lebih jauh, yaitu tentang risalah sang pendidik meraih surga terhindar murka. Rekan dakta mungkin sudah tidak asing lagi dengan hadis riwayat Muslim. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin. Min shadaqatin jariyah wa min ilmin yuntafa'u bihi wa min waladin yad'u lahu. Apabila seorang manusia meninggal, wafat, itu terputus seluruh amalnya kecuali tiga amalan ini tidak akan terputus. Apa saja? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yaitu kebaikan yang terus berjalan, seperti kita membuka mata air yang air tersebut akan digunakan oleh seluruh manusia atau memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, atau menanam pohon yang nanti pohonnya itu akan berbuah dan buahnya itu bisa dimanfaatkan oleh halayak umum. Itu selama itu berbuah, selama itu dimanfaatkan oleh halayak umum, maka pahalanya itu tidak akan terputus sekalipun yang sedekah jariyah itu sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang disampaikan setelah dipraktekkan, dilaksanakan, diamalkan, artinya disampaikan kepada peserta didik atau kepada halayak lain yang memerlukan ilmu tersebut. Selama ilmu itu bermanfaat bagi semuanya, selama itu dimanfaatkan dan ilmu itu terus didawamkan, dijalankan, si pengajar itu tetap mendapatkan pahala tanpa mengurangi pelaku perbuatan ilmu yang telah diajarkan. Dan yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini orang tua mendoakan anaknya tanpa syarat. Tetapi kalau anak ingin mendoakan kedua orang tuanya, ingin mendoakan ayah atau ibunya, itu ada syarat, yaitu apa? Soleh. Syarat itu, syarat utama ingin mendoakan kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetapi doa itu akan sampai terus selama syarat itu dipenuhi, yaitu apa? Soleh. Dari ketiga poin itu tidak bisa
terjadi dengan begitu sendirinya, ada proses, yaitu salah satunya komponen yang utama adalah sang pendidik, yaitu pembimbing. Siapa pendidik dan pembimbing? Ya kita itu pendidik bagi dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ala an ra'iyatihi. Setiap jiwa itu adalah pemimpin, pendidik. Mendidik jiwanya, mengajari jiwanya, mengajari dirinya. Wa kullukum mas'ul, dan setiap jiwa itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Di sini ternyata pendidik itu tidak asal. Bahkan dalam sebuah teori mengatakan pendidik itu adalah tenaga profesional. Ya, tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik. Lebih dari itu, pendidik itu bukan hanya mengajar, menyampaikan ilmu saja, tetapi apa? Pendidik memainkan peran utama dalam membentuk karakter, moral, dan mengembangkan potensi peserta didik. Ketika kita mengatakan soleh dan amal soleh itu adalah pembuka pintu surga, itu tidak ujug-ujug jadi amal soleh, tetapi apa? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satunya yaitu toyib. Toyib itu yaitu hadirnya si peserta didik dengan pendidik, atau bisa dikatakan talaki. Terserah itu mau talaki online atau talaki offline. Si peserta didik hadir dan si pendidik ada. Itu baru taraf toyib. Ketika si pendidik ditanya, apakah paham tentang materi yang diajarkan barusan, yang disampaikan barusan oleh pendidik? Ternyata dia belum paham, dia masih taraf toyib, belum lanjut ke fase berikutnya. Ada fase berikutnya yaitu khair. Peserta didik kadang hadir tetapi jiwanya, hatinya, pikirannya tidak hadir. Nah itu tetap dikatakan toyib, tetapi belum sampai ke khair. Khair itu fase di mana peserta didik paham, mengerti apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh pendidik. Ketika ditanya melalui pertanyaan dan ujian, dia mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diujikan. Oh, peserta didik itu masih baru taraf khair. Ya, jadi masih baru taraf khair. Toyib udah terlalui, baru masuk ke fase khair. Selanjutnya apa? Yaitu fase ma'ruf. Fase ma'ruf itu yaitu action. Oh, paham. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, dia ada action. Setiap got yang mampet dia bersihin. Mengadakan operasi semut, mengadakan bank sampah untuk meminimalisir sampah yang semakin hari semakin menjulang. Kalau tidak ada action dari kita semua, itu mungkin akan menjadi monster bagi kehidupan yang akan datang. Si peserta didik paham betul dan dilaksanakan apa itu yang dimaksud dengan an-nadhafatu minal iman. Actionnya ada. Jadi tidak hanya sekedar toyib dan khair aja, paham dan hadir saja dalam menyerap ilmu, tetapi apa? Dia melakukan actionnya, kerja nyata. Diibaratkan kalau di dunia pendidikan ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif hanya pengetahuannya saja, afektif sikapnya, psikomotor actionnya. Nah di Islam ada yang disebut toyib, khair, ma'ruf. Setelah ma'ruf ada yang disebut ihsan. Kalau ihsan itu perbuatan yang luar biasa baiknya, yang jarang orang melakukannya, mungkin keberatan sangat berat
karena perbuatan baiknya itu sangat dahsyat, tapi orang ini bisa melakukannya. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok anak yang soleh, yang memuliakan ibunya, yang menghajikan ibunya digendong dengan jalan kaki sampai dihajikan dengan sempurna. Makanya perbuatan seperti Uwais Al-Qarni ini adalah ihsan. Atau mungkin selebriti yang lain yang mungkin menghibahkan seluruh hartanya untuk membantu kelaparan yang ada di Palestina atau kelaparan yang ada di Afrika. Mungkin tidak semua orang ingin memberikan seluruh hartanya, tapi misalnya dia ingin memberikan seluruhnya, mendedikasikan dirinya untuk memberikan santunan atau tali kasih sampai ke pelosok. Itu juga ihsan. Apa kata ihsan masih disebut amal soleh? Belum. Setelah ihsan baru ke puncaknya, yaitu amal soleh. Amal soleh itu yaitu perbuatan yang udah melewati toyib, melewati khair. Toyib dikuasai, khair dikuasai, ma'ruf dikuasai, ihsan juga dikuasai, dan sampai ke amal soleh. Kalau amal soleh itu apa? Semua perbuatan dari toyib, khair, ma'ruf, dan ihsan itu berlandaskan ikhlas. Artinya apa ikhlas itu? Hanya karena Allah, hanya mencari wajah Allah, hanya mengharapkan ridho Allah. Baru itu dikategorikan sebagai amal soleh. Dan ini merupakan salah satu syarat jika anak ingin mendoakan kedua orang tuanya, yaitu harus dengan syarat soleh. Baik, kita sekarang ingin mengetahui apa itu yang disebut dengan pendidik. Pendidik itu tenaga profesional. Seorang ibu adalah pendidik. Diri kita sendiri mendidik jiwa kita, ya. Jadi tenaga yang profesional yang bertugas merencanakan. Jadi ketika mendidik seorang individu manusia, itu tidak asal-asalan, punya perencanaan yang matang. Barusan telah dijelaskan, ingin menjadi soleh aja, menjadi perbuatan yang soleh itu harus mengikuti beberapa proses dari khair, dari toyib, khair, ma'ruf, ihsan sampai amal soleh. Jadi harus dengan perencanaan matang. Kedua, setelah direncanakan, dilaksanakan. Tidak hanya omon-omon, tidak hanya omongan saja, tetapi bentuk nyatanya, aksi nyatanya terlaksana. Menilai hasil pembelajaran, dievaluasi. Kenapa ya anak saya seperti ini? Kenapa seperti itu? Dievaluasi. Bagaimana biar dia menjadi sukses? Setelah itu apa? Membimbing dan melatih peserta didik. Dibimbing dan dilatih berarti seorang pendidik itu tidak hanya mengajarkan, tidak hanya transfer of knowledge, tetapi apa? Ada tanggung jawab moral yang ingin supaya si pendidik ini ada efeknya setelah kita sampaikan materi, setelah kita sampaikan didikan. Jadi sebenarnya pembelajaran itu disebut berhasil kalau adanya perubahan. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dewasa menjadi dewasa, dari tidak bijak menjadi bijak. Itu dikategorikan peserta didik mengalami proses pembelajaran. Kemudian apa? Si pendidik itu memberikan peran utama, membentuk karakter, moral, dan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidik itu mencakup berbagai profesi di bidang pendidikan, yaitu guru, dosen, tutor, instruktur, konselor BK, widyaswara, dan pamong belajar. Pendidik itu sebagai pilar utama dalam mencerdaskan bangsa. Bahkan sosok Al-Fatih, pahlawan Islam yang bisa menaklukkan Konstantinopel,
konon pada waktu itu Konstantinopel itu tidak ada yang sanggup untuk melabuhkan kapalnya di perairan Konstantinopel. Kenapa? Karena Konstantinopel memiliki strategi canggih agar musuh-musuh yang merapat ke situ tidak akan sampai ke benteng Konstantinopel. Karena apa? Ada perangkap yang bisa mengkaramkan kapal-kapal yang dilayarkan oleh musuh-musuhnya. Al-Fatih yang belia mampu. Al-Fatih yang belia ini didikan dari seorang pendidik hebat, seorang syekh yang benar-benar mumpuni mendidik Al-Fatih, yaitu Ahsam Sadin. Ahsam Sadin itu beliau adalah guru spiritualnya Al-Fatih. Ya, sang ulama yang hebat yang membimbing mental Al-Fatih. Beliau yang menanamkan keyakinan akan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penaklukan Konstantinopel. Ada juga pendidik Al-Fatih ketika usia 8 tahun, yaitu Ahmad Al-Qurani. Ahmad Al-Qurani ini membimbing Al-Fatih di usia 8 tahun. Dia mengajarkan ilmu agama, ilmu sejarah, dan strategi kepemimpinan. Begitu hebatnya peran pendidik. Peran pendidik sangat diperlukan. Bahkan ketika manusia di alam rahim itu perlu dididik. Dikatakan menurut riwayat lain bahwa pendidikan yang pertama itu sebenarnya adalah ketika kita memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena seorang ibu atau yang melahirkan seorang individu itu adalah pendidik pertama, guru pertama. Jadi ketika kita ingin menjadikan keturunan kita tangguh, keturunan kita beriman, keturunan kita kuat iman Islamnya, dimulai dari apa? Pencarian pasangan hidup. Di dalam hadis dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassironihi aw yumajjisanihi. Setiap individu yang dilahirkan, kullu mauludin, setiap individu yang dilahirkan, yuladu, ya, alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fitrah menurut agama Islam yaitu dia memiliki potensi. Karena ketika 4 bulan janin itu Allah memberikan kesaksian, disuruh bersaksi. Bala syahid. Nah, jadi ketika janin usia 4 bulan itu sebenarnya sudah bertauhid. Dan ketika lahir dia mempunyai potensi apa? Potensi kebaikan. Fa'abawahu, tapi ketika dilahirkan, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ibu bapaknya lah, orang dewasanya lah yang yuhawidanihi, bisa menjadikan anak itu Yahudi, au yunassironihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Jadi setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah kesucian, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas terdapat beberapa prinsip, yaitu salah satunya prinsip yang harus kita garis bawahi, yaitu al-madrasatul ula. Al-madrasatul ula itu ada di mana? Ternyata di rumah kita sendiri. Jadi sekolah pertama ada di rumah, guru pertama ada di rumah yaitu orang tua, fasilitas pembelajaran juga ada di rumah. Mari kita simak selanjutnya, yaitu bahwa anak diibaratkan kertas putih. Rumah adalah lingkungan pertama yang memberikan coretan, warna, dan pondasi nilai. Kedua, peran keteladanan dari ayah dan ibu adalah
pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Karakter, agama, dan cara pandang anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang ia lihat dan ia dengar. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi kepala keluarga atau suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Rumah adalah madrasah atau sekolah pertama dan kedua orang tua adalah pendidik atau guru pertama yang meletakkan dasar kehidupan seorang anak. Allah menjelaskan, Allah mencintai sebuah keluarga ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Ciri-cirinya apa? Allah memasukkan kelembutan kepada keluarga tersebut, yaitu suami lembut kepada istrinya, istrinya lembut kepada suaminya, anaknya lembut kepada kedua orang tuanya. Diibaratkan seperti pendidikannya Ibrahim dan Siti Hajar. Bagaimana kehidupan rumah tangga Ibrahim dan Siti Hajar beserta putranya yang bernama Ismail. Bahkan Nabi Ismail itu menjadi sosok nabi yang hebat ya. Selanjutnya, betapa hebatnya Allah memberikan suatu perencanaan kebaikan kepada seluruh manusia, yaitu dengan apa? Allah mencintai keluarga ketika Allah memberikan kelembutan. Berarti tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, tidak ada hentakan yang membuat anak merasa dibuli oleh keluarganya sendiri. Di sini Allah menyatakan Allah mencintai sebuah keluarga ketika Allah memberikan kelembutan. Makanya orang tua kita dulu itu jarang ada teriakan. Bahkan ketika marah juga paling mengatakan, tolong tanyain tuh ke ibumu di mana tuh tempat misalnya tempat tempat bumbu di mana gitu. Itu apa tandanya si bapaknya lagi ada marah kepada istrinya, tetapi tidak ada teriakan, tidak ada marah, bahkan tidak ada KDRT. Kenapa? Karena keluarga tersebut lembut. Allah memasukkan kelembutan kepada keluarga tersebut, itu tandanya Allah mencintai hambanya, mencintai keluarganya. Supaya apa? Tercipta lingkungan sekolah pertama yang sempurna bagi anak yang dilahirkan oleh keluarga tersebut. Diibaratkan seperti ini, pohon, tanaman yang ditanam dengan media tanam seadanya, yang asal-asalan, potnya juga kecil, udah rusak, tanaman tersebut pasti tumbuhnya tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan mungkin akan mati di tengah jalan. Tetapi kalau tanaman itu dirawat dengan baik, diberikan tempat pot yang terindah, diberikan media tanam yang paling bagus, tanaman itu akan tumbuh subur, bahkan bermanfaat bagi si penanamnya. Nah, seperti kita peserta didik yang utama adalah anak kita. Kalau kita sebagai guru, peserta didik adalah siswa yang dititipkan oleh orang tuanya kepada sekolah tersebut dan kita yang bertugas untuk mendidiknya. Begitu hebatnya Allah, sehingga apa? Allah sampai menyentuh bagaimana seorang anak biar mendapatkan hak pendidikannya dengan baik. Digambarkan sebagai kategori Allah mencintai sebuah keluarga tersebut dengan apa? Dengan memberikan kelembutan. Jadi ketika mendidik itu ada strategi yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan, yaitu apa? Dengan sabar dan kasih sayang. Memang mungkin sulit mengajari anak-anak kita sendiri. Sulit. Kenapa? Karena pahalanya besar. Ketika kita berkeluarga, itu dosa itu dibagi dua. Ada dosa yang bisa diampuni dengan sholat, zakat, saum, haji, umroh.
infak, sodako. Tetapi ada setengahnya dosa lagi, itu bisa dihapus dengan apa? Kesusah payahan kita mengajari anak-anak kita. Diusahakan semaksimal mungkin kita mengajari putra-putri kita minimal sholat. Lebih hebatnya lagi bukan sholat saja, karakter, pembiasaan akhlak karimah, pembiasaan adab etika, itu lebih hebat lagi. Karena apa? Setiap yang kita ajarkan kepada anak kita, terus anak kita laksanakan, mendawamkannya, lanjut lagi ke anak cucunya, sampai ke generasi yang mungkin tak terhingga, itu pahalanya akan terus sampai kepada kita. Bayangkan, sholat aja akan dilakukan oleh anak kita itu 17 rakaat. Belum nanti anak kita mengajari tetangganya, mengajari adik iparnya, mengajari anak cucunya. Itu berapa pahala yang akan tertransfer kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Ya, jadi memberikan suasana kondusif bagi keluarganya itu mendukung tumbuh kembang generasi keturunan berikutnya, sehingga tercipta sakinah. Sakinah itu ketenangan, kenyamanan. Dari ketenangan dan kenyamanan itu lahirlah mawaddah. Mawaddah itu tali cinta, cinta kasih. Setelah itu cinta yang paling sejati lagi, warahmah, kasih sayang. Jadi ada tingkatan sakinah dulu, kenyamanan. Makanya Allah menciptakan, memasukkan kelembutan di dalam keluarga. Itu salah satunya tanda cinta Allah kepada keluarga tersebut, sehingga melahirkan sakinah, mawaddah, warohmah. Itu apa? Kalau sampai tercipta akan melahirkan generasi-generasi yang unggul, manusia unggul, anak cerdas, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, peran pendidik sangat diperlukan di setiap sendi kehidupan. Ya, Allah memberikan begitu banyak imbalan, tetapi Allah mengingatkan kembali, coba bina pendidikan itu dari pertama, yaitu apa? Di sekolah pertama itu rumah. Ketika kita bisa memberikan kelembutan kepada pasangan hidup kita, itu subhanallah, cinta dan rahmat Allah akan terus menyertai kita. Supaya apa? Ketika kita membesarkan anak-anak kita penuh dengan cinta kasih, sabar dan kasih sayang, sehingga apa? Menimbulkan anak-anak yang lembut yang bisa memuliakan orang tuanya. Rasulullah mengajarkan doa supaya anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang sehat, di lingkungan rumah yang sehat, di lingkungan luar rumah juga yang sehat. Yaitu doa dari hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala kana min du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min jari su'i wa min zaujin tushayyibuni qoblal masyibi wa min waladin yakunu alayya robban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani in ro'a hasanatan dafanaha wa idza ro'a sayyi'atan adza'aha. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, termasuk doa yang bisa diucapkan, yang biasa diucapkan, berarti yang didawamkan gitu ya. Doa yang biasa diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, min jari su'i, dari tetangga yang jahat. Ya,
Ini berita kan banyak tetangganya menzolimi tetangga satunya lagi. Dan itu akan mengganggu tumbuh kembang anak-anak kita. Misalnya tetangganya berantem mulu, terdengar oleh anak kita, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Makanya Rasulullah memberikan contoh doa ini. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang jahat, dari tetangga yang jelek gitu, dari tetangga yang akan mempengaruhi keburukan terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Terus yang kedua apa? Wa min zaujin tusyayyibuni qoblal masyibi. Dan dari pasangan hidup yang membuat aku ini beruban sebelum waktunya. Artinya apa? Pasangan ini tersiksa, tertekan, merasa terintimidasi. Sehingga apa? Dikhawatirkan dia membesarkan putra-putrinya dengan kemarahan. Menurut penelitian, jangankan mendidik, memberikan ASI dari seorang ibu yang memiliki gangguan jiwa itu dilarang. Kenapa? Karena akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi tersebut. Apalagi ini pendidikan moralnya, pendidikan agamanya, pendidikan karakternya. Kalau disampaikan oleh ibu yang sedang tertekan, yang sedang tersiksa, yang sedang terintimidasi, itu dikhawatirkan mengganggu tumbuh kembang generasi. Makanya Rasulullah memberikan contoh, ya Allah, aku mohon perlindungan dari suami atau istri atau pasangan hidup yang disahkan Allah, jadi ya tersiksa gitu. Makanya ciptakan suami istri atau keluarga ini yang sakinah, mawadah, warahmah. Agar apa? Memberikan kebaikan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya apa? Wamin waladin yakunu alaya robban. Dan dari anak yang membuat dia itu berkuasa atas diriku. Artinya apa? Anak tersebut jadi majikan, ibunya jadi babunya. Banyak permintaan yang membuat ibunya tersiksa. Banyak tuntutan-tuntutan yang menuntut ibunya sehingga tidak harmonis lagi dalam keluarga tersebut. Nah, kita mohon sama Allah, ya Allah, jangan jadikan anak-anak ini berkuasa atasku sehingga dia menjadi majikanku. Mudah-mudahan kita mendapatkan anak-anak yang seperti putra-putrinya para nabi gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa min malin yakunu alayya adzaban. Dan dari harta yang membuat diriku tersiksa juga jadi siksaan. Punya mobil takut dicolong, punya emas takut hilang, punya itu takut diambil orang, sehingga kita terfokus untuk mencari dunia, anak-anak kita yang perlu pendidikan terabaikan. Dan itu adalah dunia yang memperbudak si pemiliknya. Dan kita mohon, ya Allah, jangan sampai kita memiliki harta tapi harta itu akan menjadi siksaan bagi si pemiliknya. Selanjutnya apa? Wa min khalilin. Dan dari teman dekat, sahabat dekat, makirin, penipu. Ya, sahabat dekat tapi suka makir. Makir itu memberikan tipuan gitu. Ainuhu taroni, ya. Ainuhu apabila dia matanya mengawasiku, ainuhu taroni, matanya mengawasiku, wa qalbuhu tarani, dan hatinya memperbudakku. Hatinya jelek lah gitu, tidak tulus ikhlas ketika dia berteman dengan kita. Si teman itu inro'a hasanatan dapanaha. Namun apabila dia, si teman itu, melihat kejelekanku, dia menyebarkannya. Dan apabila dia melihat kebaikanku, dia menyembunyikannya. Jadi kalau kebaikan dia tutupin, kebaikan kita dia tutupin supaya jangan viral.
Tapi kalau kejelekan dia viralkan supaya aib kita terangkat dan kita akan malu. Nah, ini doa hebat yang Rasulullah contohkan demi suasana pendidikan yang kondusif. Dengan tetangga kita baik, dengan teman dekat kita juga pada soleh semua, harta juga kita berkah. Harta itu berkah itu bukan berarti bertambah banyak, tetapi kita menikmatinya dengan nikmat yang Allah anugerahkan cukup gitu. Terus apalagi dengan suami yang membuat kita sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan tercipta peserta didik yang subhanallah. Anak-anak kita juga adalah peserta didik kita. Murid-murid, guru-guru yang bertugas itu adalah peserta didiknya. Selanjutnya Allah memberikan tawaran hebat, memberikan imbalan yang subhanallah ya, masya Allah wa tabarakallah, untuk imbalan bagi pendidik. Apa saja ya imbalan bagi pendidik? Dikisahkan dalam hadis, yaitu innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi hujriha wa hatta hut la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, serta seluruh penghuni langit dan bumi, hingga semut di dalam sarangnya dan ikan di lautan, benar-benar selalu mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah wa tabarakallah, seorang pendidik. Ibu-ibu rekan dakta, yang aku kan hanya ibu rumah tangga, tapi Anda itu adalah pendidik. Pendidik bagi putra-putrinya, pendidik bagi keturunannya. Anda juga mendapatkan doa ini, yaitu didoakan oleh Allah, ya, para malaikat, serta seluruh penghuni langit dan bumi, hingga semut. Semut ikut mendoakan. Satu lubang semut aja kalau kita hitung berapa jumlahnya, kita tak sanggup menghitungnya. Satu lubang saja, apalagi ini seluruh di alam dunia ini mendoakan pendidik. Selanjutnya apa? Lautan, ikan di lautan itu satu wilayah Indonesia aja kita hitung jumlah ikan ada berapa, sulit untuk menghitungnya. Dan itu semua yang tak terhingga itu mendoakan pendidik. Selain mendoakan apa? Memohonkan ampunan. Itu pahala yang subhanallah, pahala terindah, pahala yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Pahala yang kita harapkan nanti di yaumil akhir. Terus selanjutnya apa? Yang disebut pahala lagi selain hadis ini, yaitu yang kedua, sebaik-baik manusia khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, kata Allah apa? Amal jariah, pahala yang akan dirasakan oleh pendidik, yaitu amal jariah. Setiap huruf yang dibaca dan diamalkan oleh murid akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi pendidik, bahkan si pendidiknya itu telah wafat. Yang selanjutnya lagi apa? Pahala setara dengan pelaku kebaikan. Mandalla ala khairin palahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, yaitu ia akan mendapatkan pahala persis seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala muridnya. Jadi mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atau mengajarkan khairin, suatu kebaikan, palahu mithlu, maka ia akan mendapatkan pahala ajri, ya, pahala persis seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala muridnya.
Barusan saya menjelaskan tentang pahala-pahala indah, hadiah-hadiah indah, upah-upah hebat yang Allah tawarkan kepada pendidik, yang Allah akan berikan kepada pendidik yang amanah, pendidik yang tulus ikhlas karena benar-benar mencari ridho Allah. Tetapi ini ada beberapa warning, beberapa rambu yang harus bentuk hadar, bentuk kehati-hatian bagi seorang pendidik. Ya, jadi di sini ada beberapa banyak hadis sahih yang memperingatkan ancaman siksaan, bahkan siksa api neraka bagi orang yang berilmu atau pendidik atau guru, pengajar yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak mempraktekkan ilmunya. Ngajarin bisa, tapi dirinya sendiri tidak tercambuk, tidak terdidik dengan materi yang ia pelajari dan dia ajarkan. Siapa lagi yang akan mendapatkan ancaman neraka? Yaitu pendidik yang menyembunyikan kebenaran. Bahkan mungkin dia akan menjadi saksi palsu karena menyembunyikan kebenaran. Atau bahkan si ilmunya dipakai untuk berbisnis. Pendidikan itu berbentuk sosial, bukan bisnis. Selanjutnya apa? Mengajarkan ilmu bukan karena Allah. Jadi ancaman ini ditujukan kepada pendidik yang tidak mempraktekkan ilmunya, tidak melaksanakan ilmunya, kepada pendidik yang menyembunyikan kebenaran, dan kepada pendidik yang hanya mengajarkan ilmu itu bukan karena Allah. Berikut gambaran-gambaran siksaan bagi pendidik. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, didatangkan seseorang pada hari kiamat, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka, maka ususnya terburai di dalam neraka. Lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar di sekitar penggilingan. Udah berputar-berputar berkeliling, terus ususnya terburai. Penghuni neraka berkumpul di sekitarnya, lalu bertanya, "Wahai fulan, bukankah dahulu engkau yang selalu memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?" Orang itu menjawab, "Dulu aku memerintahkan kalian kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bisa dikategorikan dengan kaburo maktan, yaitu di surat As-Saff ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Mirip dengan munafik, lain di hati, lain di kata. Ini juga sama, dia pintar mengajari orang tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya, atau diibaratkan ilmu lilin. Dia bisa menerangi orang lain tapi dirinya hancur. Ya, sikap dari ini perlu kehati-hatian dari seorang pendidik. Karena ketika kita mengajari, nikmat gitu ngajarin, tapi itu udah dilakukan belum oleh kita? Gitu, udah dilaksanakan belum oleh kita? Sebagai pendidik diusahakan menjadi role model, menjadi tauladan, supaya apa? Ilmu yang kita pelajari dilaksanakan dulu oleh kita, baru diajarkan. Kenapa? Kalau sudah masuk ke rambu-rambu ini, ancamannya sangat besar, yaitu murka Allah. Di surat An-Nisa ayat 45, pelaku seperti ini dikategorikan
innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Selanjutnya di surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum mim ma'in ghairi asini wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidin fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah perumpamaan penghuni jannah, penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Dan banyak lagi beberapa gambaran siksaan bagi pendidik yang salah, yang tidak amanah, pendidik yang munafik gitu. Begitu dahsyatnya siksaan yang akan dihadapi oleh pendidik yang tidak amanah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya untuk mencari wajah keridhaan Allah, namun ia tidak mempelajarinya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat. Terus bagaimana ya kalau si pendidik itu memiliki upah? Nah, dari kisah Ubadah bin Samit dan Ahlu Sufah, yaitu seorang murid, kisah Ubadah bin Samit dan Ahlu Sufah mengajarkan Al-Quran dan ilmu menulis kepada para penghuni Sufah. Seorang murid yang tidak mampu secara finansial pernah menghadiahkan sebuah busur panah sebagai tanda terima kasih. Ubadah kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah SAW mengenai hadiah tersebut. Lalu Rasulullah berkata, barang siapa yang mengambil satu anak panah sebagai imbalan atas mengajarkan Al-Quran, maka Allah akan mengalungkan di lehernya seutas tali dari api neraka jahanam pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi konteks dalam asbabul wudu dalam hadis tersebut pada waktu itu sebagai kewajiban ibadah murni karena Allah. Jadi menerima imbalan dikhawatirkan merusak keikhlasan seseorang pengajar dan menjadi celah komersialisasi ayat-ayat suci. Tapi menurut beberapa pandangan ulama ada 3 pendapat, yaitu pandangan ulama yang pertama yaitu ulama klasik membolehkan ulama klasik yaitu melarang pengambilan upah atau gaji secara mutlak seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Az-Zuhri. Namun dalam madhab Hanafi, guru bisa mendapat tunjangan atau gaji dari Baitul Mal, kas negara atau dana wakaf. Pendapat yang kedua yaitu jumhur mayoritas ulama
membolehkan pengambilan upah, gaji atau honor. Hal ini disandarkan pada hadis sahih. Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena mengajarkan kitabullah. Bahkan di dalam zaman keemasan Islam pada 9 Masehi itu digaji seorang guru itu sampai 200 dinar. Kalau diibaratkan sekarang menjadi 600 juta per bulan. Kesepakatan ulama modern yaitu membolehkan menerima upah atau bingkisan bagi seorang guru agama. Ini kita fokuskan ke agama. Hal ini dengan syarat imbalan tersebut diniatkan sebagai apresiasi, nafkah atau hadiah atas waktu yang diluangkan. Syarat utamanya adalah guru tersebut tidak mematok atau mensyaratkan tarif di awal dan tetap meniatkan pengajarannya untuk mencari ridho Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.